Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Praktikum Komputasi Statistik, mempresentasikan hasil dari praktikum modul 2. Untuk anggota kelompok yaitu ada Yohana Dauru, selanjutnya ada Mirza Prabani, ada Ahmad Zidan Irawan, ada Arif Nugroho. Yang pertama yaitu untuk menghitung luas segi panjang. Kodenya yaitu ada P diinputkan 3 dan juga L-nya 5. Untuk menghitungkan luas yaitu diinputkan kode kali L, yaitu panjang kali lebarnya ada 3 dikali 5, outputnya yaitu 15. Selanjutnya ada pemilihan atau cabangan. Misalnya memilih bilangan yang diperiksa, bilangannya yaitu ada 25. If bilangan kurang dari 20, kita mencetak yaitu bilangan kurang dari 20. Di luar dari kondisi tersebut, akan mencetak output yaitu false. Karena 25 lebih besar dari 20, maka output yang dikeluarkan yaitu false. Selanjutnya untuk dua kasus. Misalnya usia yang diperiksa. Diinputkan usianya yaitu 13. If usia kurang sama dengan 12, maka mesin akan menghasilkan output yaitu anak-anak. Else-nya, di luar dari kondisi tersebut, akan mencatat output yaitu remaja. Karena yang diinputkan 13, maka output yang dikeluarkan yaitu remaja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirzan. Nah, selanjutnya ini adalah tiga kasus atau lebih. Yang pertama kita input nilai, kita menetapkan nilai 75 ke dalam variabel nilai. Kemudian kita melakukan fungsi yaitu if nilai lebih kurang 50, memeriksa apakah nilai kurang dari 50. Jika benar maka kategori akan diatur ke tingkat rendah. Else if nilai lebih besar sama dengan 50 dan nilai lebih kecil sama dengan 80, maka akan diset ke dalam kategori sedang. Else selain dari itu, maka akan diset ke dalam kategori tinggi. Terus kita print hasil dari kategori itu. Yang dalam kasus ini, maka kategori akan diatur ke dalam sedang. Selanjutnya, bawahan dong. Nah, perulangan for. Kita membuat vektor X dengan elemen 15, 18, 10, 8, dan 20. Dan kemudian kita menghitung panjang vektor X dan menyimpannya ke dalam variabel N. Nah, selanjutnya kita akan looping dengan fungsi for I in 2N. Kita mulai loop dari elemen kedua hingga elemen terakhir dari vektor X. Kemudian, if XI lebih besar dibanding X1, maka kita memeriksa apakah elemen ke I lebih besar dari elemen pertama. Jika kondisi terpenuhi, maka A sama dengan X1 menyimpan nilai elemen variabel pertama ke dalam variabel A. Kemudian di bawahnya kita mengganti nilai elemen pertama dengan nilai elemen I. Nah, XI sama dengan A itu kita mengganti nilai elemen I dengan nilai yang disimpan ke dalam A. Nah, kemudian kita panggil elemen A-nya yang menghasilkan angka 20. Tujuan dari kode ini, kita ini untuk menukar elemen pertama dengan elemen lain yang lebih besar jika ditemukan elemen lebih besar dalam vektor tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang perulangan while. Yang pertama itu kita melakukan inisiasi variabel. Di sini kita gunakan coding X sama dengan 1 ke 1, di mana X, nilai awal dari X adalah diinisiasikan sebagai 1, adalah tebakan awal untuk akar dari persamaan 5X akar 2. Lalu selanjutnya ada E, masuk ke 2,
itu adalah selisih awal diatur menjadi 2 untuk memastikan perulangan while dimulai. Lalu ada juga codingan toleransi 10 akar min 5, di mana toleransi error diatur menjadi 10 min 5 atau 0,0001 jika selisih antara dua nilai X berturut-turut lebih kecil dari nilai ini. Maka perulangan berhenti. Lalu ada juga while toleransi, ini codingan ini memastikan bahwa perulangan akan terus berjalan selama error atau selisih lebih besar dari toleransi. Di dalam loop, oke. Lalu selanjutnya kita menampilkan hasil akhir di mana nilai X pada akhir terasi adalah 0,5 yang merupakan akar dari persamaan 5X pangkat 2 sama dengan 1,25 yang jika disederhanakan jadi X 0,5. Kode ini merupakan implementasi dari metode iteratif untuk mencari akar persamaan 5X pangkat 2 yang mana sama dengan 1,25. Baiklah, selanjutnya kode kedua, yaitu merupakan pengurutan data. Yang mana dapat dilihat di sini codingannya adalah XC 15, 18, 10, 8, dan 20. Dan menggunakan selanjutnya ada N sama dengan length. Nah, XC 15, 18, 10, 8, 20 ini menginisiasikan faktor vektor X dengan nilai 15, 18, 10, 8, dan 20. Ini adalah data yang bisa berupa angka ataupun sesuai kebutuhan. Lalu fungsi length ini berguna untuk menghitung jumlah elemen dalam vektor. Dalam hal ini N akan bernilai 5 karena ada 5 elemen dalam vektor. Nah, jika kita klikkan, maka codingannya akan mengurutkan angka-angka yang telah disebutkan tadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada perulangan for dan while, di mana kita menggunakan data yang sebelumnya, yaitu adalah X 15, 18, 10, 8, dan 20. Nah, di sini untuk for-nya kita memberikan iterasi dari elemen pertama hingga elemen sebelum yang terakhir. Jadi itu ditandakan dengan N dikurang 1. Lalu untuk while-nya, eh, I ditambah 1 itu akan mulai membandingkan elemen I dengan elemen berikutnya. Lalu untuk while J sama dengan N itu untuk perbandingan antara elemen I dan elemen J. Nah, jika elemen I lebih besar dari elemen J, maka itu akan menukarkan posisinya. Lalu ada di sini ada increment J, di mana J ditambah 1 itu akan membandingkan elemen berikutnya. Lalu kita akan menampilkan nilai dari X yang sudah dilakukan perbandingan dengan elemen selanjutnya apa dengan beberapa elemen. Di sini bisa menggunakan get, itu akan menghasilkan akhir dari data yang telah diurutkan. Di sini dapat dilihat bahwasannya urutannya adalah 8, 10, 15, 18, 20. Terima kasih. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.